Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dan berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, kasih dalam kebenaran, diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Adolfin Cameli Ortigosa dari Nembi, Paraguay, sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya Pedro Heriberto Galeano. Pedro sering memukulnya lantaran cemburu berat. Menurut pengacara Adolfin, Arnaldo Martinez, Pedro menjadi kejam ketika ada orang yang menyukai foto-foto istrinya di Facebook. Uniknya, orang yang melaporkan kasus itu kepada polisi setempat adalah ayah kandung Pedro. Sebagian orang masih memahami kasih sebagai sikap toleransi terhadap kesalahan, memiliki solidaritas yang tinggi antar kelompok, keluarga, kerabat, atau suku, tetapi mengabaikan kebenaran. Kita perlu waspada mengingat kasih yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kasih dalam kebenaran. Hanya dengan kebenaran, orang yang lemah dan tersingkir memperoleh hak mereka. Sementara dusta dan pemutarbalikan kebenaran menyebabkan orang benar menjadi kurban ketidakadilan. Tidak ada kebohongan yang dapat ditoleransi dalam kasih yang dilandasi kebenaran. Tujuan baik tidak membuahkan kebaikan jika dilakukan dan dilandaskan pada cara yang keliru. Allah menurunkan hujan dan panas matahari bagi orang yang baik maupun yang jahat. Allah juga memberikan teladan hidup melalui diri Yesus Kristus. Dari kasih Allah dan kehidupan Yesus kita belajar
bahwa integritas anak-anak Tuhan adalah menyatakan kasih kepada semua orang, termasuk musuh, atas dasar kebenaran. Roh Kudus selalu siap menolong kita menyuarakan kasih dalam kebenaran. Apalagi alasan kita untuk tidak menyatakan kasih dalam kebenaran Tuhan. Kasih bukan tindakan membela orang terdekat, melainkan kepedulian berdasarkan kebenaran Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa kasih harus berlandaskan kebenaran, karena berdasarkan kebohongan tidak mendatangkan kebaikan. Tuhan, berikan kami hati yang murni, berikan kami kejujuran untuk mengatakan kebenaran tanpa membedakan siapapun yang kami mau bela. Karena kami tahu kasih berdasarkan kebenaran selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.